Wisma Atlet Kemayoran telah difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 sejak Maret lalu. Lantas, bagaimana kisah penyintas COVID yang menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Melalui sambungan Zoom, kita akan berbincang dengan Amadea Nurhayu, salah satu penyintas COVID-19 yang juga sebelumnya menjalani perawatan di Wisma Atlet. Dea, selamat malam, Dea. Selamat malam, Mbak Tiffany. Apa kabar, Dea? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat ya. Dea, nanti Ya. malam hari ini kita akan cerita ya bagaimana pengalaman Dea ketika pertama kali didiagnos COVID, kemudian sampai dirawat di Wisma Atlet, kemudian sampai dinyatakan sembuh atau negatif dari COVID ya. Berapa lama sih menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan kapan diperbolehkan pulang? Aku menjalani perawat itu 12 hari dan bolehin pulang itu 2 hari yang lalu. Oh, baru 2 hari yang lalu. Oke. Ya, Oke, dalam satu keluarga hanya Dea sendiri yang dinyatakan positif COVID atau ada anggota keluarga lainnya, Dea? Alhamdulillah, cuma aku aja. Oke, cuma Dea sendiri berarti ya yang menjalani perawatan di Wisma Atlet ya. Ketika pertama kali Dea dinyatakan positif COVID sebelum dirujuk ke Wisma Atlet, seperti apa, Dea? Jadi prosedurnya itu awalnya lapor dulu ke puskesmas terdekat di sini. Terus abis itu kita dirujuk ke Wisma Atlet sama dan diantar oleh pihak puskesmas ke Wisma Atlet. Oke, berapa lama ketika pertama kali Dea mulai dari merasakan gejala atau simptom apa saja yang Dea rasakan di awal-awal? Simptom sendiri itu aku selama seminggu. Jadi 2 hari pertama itu aku demam dan demamnya itu disertai dengan nyeri-nyeri di tulang. Itu flu ringan, ada sedikit batuk, tapi kebetulan batuk berdahak, bukan batuk kering seperti simptom COVID. Setelah itu di hari kelima aku ada anosmia, yaitu kehilangan penciuman, jadi nggak bisa cium apa-apa sama sekali. Nah, di saat itu baru aku memutusin untuk swab. Oke, memutuskan untuk swab mandiri ya. Sebelum Ya, artinya melaporkan, mengurus segala administrasi ke puskesmas tadi ya? Ya. Oke, ketika tadi Dea merasakan beberapa gejala, symptoms tadi, sudah terpikir, oh ini apa jangan-jangan saya positif COVID gitu, atau mungkin ini hanya gejala penyakit biasa saja nih, mungkin kayak yang seperti yang kemarin-kemarin, demam, atau bagaimana? 50-50 sebenarnya sih. Setengah hati denial COVID, tapi setengah hati lagi ya aku tahu itu udah sudah menuju symptomnya sih. Makanya di beberapa hari itu aku masih ada denial karena masih common banget simptomnya. Nah, sampai akhirnya kenapa aku yakin banget itu simptom COVID karena aku tiba-tiba nggak bisa apa-apa, indera penciumannya udah gak gitu. Oke. Dia masih beraktivitas di luar rumah sesering apa? Bekerja atau mungkin masih kuliah? Kerja. Kerja, berarti memang setiap hari aktivitas kegiatannya memang di luar rumah ya? Kebetulan sih beberapa hari sebelum aku sakit itu emang udah work from home lagi sih. Oke. Dea, setelah tadi Dea mendapatkan atau melakukan swab mandiri ya. Swab mandiri kemudian hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Kemudian tadi Dea sebutkan Dea juga sudah langsung mengurus administrasi ke puskesmas. Boleh diceritakan lagi mungkin lebih detail karena beberapa laporan juga kan di luar sana banyak sekali yang kesusahan atau mengalami kendala ketika mereka melakukan pendaftaran atau meminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dea juga sempat mengalami atau menemui kendala administrasi ini kah? Aku sendiri sih alhamdulillah lancar karena keluarga aku pun juga aktif untuk membantu aku. Jadi pertama itu keluarga aku bantu untuk hotline puskesmasnya. Nah, habis itu hubungin mereka melalui WhatsApp dan nanti mereka akan menyiapkan semacam petugas yang ditunjuk untuk ngawasin kita selama beberapa hari sebelum kita dirujuk ke Wisma atau beberapa saat sebelum kita dirujuk ke Wisma, kita dipantau sama petugas itu mengenai keadaan kita.
Dan menurut aku sendiri sih kalau misalkan kita ngikutin alurnya itu nggak susah sih untuk bisa dapat rujukan itu. Oke, tidak susah. Berapa lama mengurus ini semua? Ngurusnya sih cuma 1 hari, cuman kebetulan aku nunggu sampai ke Wisma Atlet itu 3 hari karena 3 hari? mungkin di sana nunggu kamar kosong juga sih. Oke, tadi saya agak sedikit kurang dengar, berapa 3 hari tadi Dea sampaikan? Iya, 3 hari. Oke. Tapi untuk pengurusan administrasi cuma sehari aja. Oke, kenapa membutuhkan 3 hari? Apa penjelasannya? Kalau dari kemarin sih di infonya dari pihak khusus masih itu tunggu dikonfirmasi sama Wisma Atletnya. Oke. Nah, saat Dea menuju ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dengan menggunakan ambulans kah? Iya, Atau betul. iya, ambulans yang memang dirujuk oleh puskesmas atau kecamatan setempat ya, begitu ya? Iya. Oke, 12 hari Dea menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat, betul? Betul. Oke, tadi juga ada beberapa video-video yang kami tampilkan yang merupakan dokumentasi pribadi selama Dea menjalani perawatan. Boleh di-sharing ke kami seperti apa perawatan selama Dea menjalani proses isolasi di Wisma Atlet? Perawatannya cukup baik sih, thumbs up untuk perawatan di Wisma Atlet karena perawat itu sigap semua dan mereka selalu pakai handphone, jadi di setiap lantai itu ada adminnya, jadi kita bisa tinggal WhatsApp kalau ada keluhan, tinggal WhatsApp. Lalu makanan juga disiapkan pagi, siang, dan malam, obat-obatan juga disiapkan pagi, siang, malam, vitamin juga disiapkan pagi, siang, dan malam. Oke, jadi memang ada petugas khusus di lantai, di setiap lantai ya, yang Ya, untuk memantau seluruh pasien yang ada di lantai itu ya. Dea, berarti satu kamar ada berapa pasien? Jadi di satu unit itu ada 2 kamar. Di kamar satu itu ada untuk bisa 2 pasien dan di kamarnya lagi 1 pasien. Jadi totalnya bisa 3 pasien di satu unit. Oke, kenapa waktu itu Dea memilih untuk ya udah deh, mendingan saya langsung aja isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Masih banyak orang juga yang menganggap ya udah mendingan isolasi mandiri aja di rumah. Karena kebetulan saat positif itu pemerintah masih haruskan orang-orang yang positif diisolasi di Wisma Atlet. Oke. Dan juga aku nggak mau keluarga aku sih cukup risky kalau misalkan kita isolasi di rumah juga, yang ngurusin kan juga keluarga gitu. Betul. Oke, setelah 2 hari lalu Dea baru keluar ya dari Wisma Atlet ya? Iya. Nah, setelah keluar ini, artinya pasien yang sudah dinyatakan sembuh, apakah juga masih mendapatkan masih dipantau kondisi kesehatannya oleh petugas medis atau petugas kesehatan di sana? Enggak sih, kalau kita udah pulang kita cuma dipesankan aja 5 hari pertama harus isolasi mandiri, dan setelah itu obat-obatan juga udah gak ada lagi sih. Jadi kita tinggal minum vitamin pribadi aja. Oke, Dea, apakah Dea setelah sekarang 2 hari pulang ke rumah kemudian dinyatakan sembuh masih merasakan beberapa gejala yang tidak biasa? Karena juga beberapa case atau beberapa pasien menunjukkan bahwa walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh masih memiliki atau mengalami simptom-simptom gitu atau gejala-gejala yang tidak biasa. Ya, di beberapa saat itu kadang agak pusing, terus juga kadang sesak nafas tapi sedikit aja sih. Dea mengalami itu? Iya. Oke, tapi tidak seberat atau kondisinya ketika di awal ya? Enggak, kebetulan aku juga dari awal sesak nafas juga nggak begitu parah sih, cuma nafas ringan aja. Karena aku juga ada di rumah. Oke. Alhamdulillah Dea sudah dinyatakan sembuh. Sekarang apa yang mau Dea sampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada penonton masyarakat di luar sana sebagai salah satu penyintas COVID? Harus menjalankan kesehatan dengan baik dan benar, dan harus percaya kalau COVID beneran ada. Jadi kita nggak boleh takut berlebihan juga, cukup waspada aja. Dan untuk semuanya di luar sana yang masih berjuang melawan COVID, harus semangat dan harus berpikiran positif karena
obat dari COVID sendiri itu adalah dari dalam kita sendiri. Kita harus selalu positif. Baik, terima kasih Dea sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu ya, Ama Dea Nurhayu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga ya. Selamat malam, sama-sama.